saya berjalan di dalam satu lorong. Ya. Aduh, mau menceritakan pun ini kok rasanya saya memual gitu. Karena tempat itu begitu membuat kita mual gitu. Mual dengan apa? Melihat keadaan itu, baunya bau loh. Ya. Saya melihat ada sel-sel. Kalau berbicara neraka, jujur belas kasih itu muncul ya. Jadi saya bisa rasakan gimana hati Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan kebinasaan umatnya ya. Ini pun masih muncul terngiang di mata saya waktu saya melihat itu. Karena sampai detik ini saya masih melihat orangnya masih keras gitu. Saya berjalan, kemudian saya diperlihatkan sel seperti tahanan-tahanan ya. Nah, di dalam sel-sel itu banyak jeritan-jeritan. Mereka berteriak minta tolong gitu ya. Mereka menjalani siksaan, hukuman. Dan di satu pintu sel saya diberhentikan gitu. Saya melihat orang yang dulu saya kenal. Saya sangat mengasihinya. Ya. Ya gimana lah kita dengan saudara seiman ya. Saya melihat dia ada di sana. Saya kaget sebenarnya dan saya tidak mengharapkan. Jujur sampai detik ini saya belum menyampaikan ke orangnya. Ya karena satu sisi dia sedang membenci gitu ya dan menolak pelayanan kita. Tapi saya bertanya, kenapa sih saya harus diperlihatkan dengan keadaannya di situ gitu ya. Tapi saya tetap pantau. Kami mengasihi dia. Sekejahat apapun orang sama kami ya kami sangat mengasihinya gitu ya. Tapi saya melihat dia di dalam itu membuat saya gimana ya, ngeri gitu, apalagi orang yang kita kenal ya. Jadi di dalam neraka itu tadi berbicara sel-sel ya, tapi berbicara api itu ya, jangan pernah memasukinya, jangan, karena itu hanya sekali dan selama-lamanya di dalamnya. Berusahalah untuk keluar karena kengerian yang sangat hebat, nggak bisa tergambarkan ya. Tadi siang kami sedang bakar-bakar gitu, karena kita kan pembersihan ladang gitu ya. Jadi saya suka membuka api. Jadi membakar-bakar dan apinya besar itu. Namanya bakar-bakar kayu. Sembari saya masukkan kayu gitu ya. Sembari saya merasakan panasnya api gitu. Itu saja sudah sangat menyakitkan. Apalagi api neraka. Yang dimana kesakitan itu akan selama-lamanya. Jadi jeritan-jeritan mereka itu membuat kita gak tahan gitu. Mereka menjerit semua, minta tolong gitu ya. Tetapi terlambat. Karena selama di bumi lah Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai caranya. Tetapi kita yang tidak pernah memberi hati ya. Kita diingatkan, kita diberi pesan-pesan gitu ya, kita mengabaikannya. Bahkan kalau pesan itu sangat keras gitu ya, kita pun membenci orang yang menyampaikannya. Hal ini sering saya alami gitu. Satu sisi
Saya tidak punya keuntungan gitu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan sama saudara-saudara. Gak ada untung saya. Tetapi semuanya itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita ya. Kesalahan-kesalahan saudara gitu. Kalau Tuhan izinkan saya sampaikan, saya akan sampaikan gitu ya. Kadang saya berpikir, kenapa sih manusia ini sudah diberi peringatan gitu ya, bahkan menghujat. Karena kasih Tuhan lah Tuhan memberikan teguran. Karena sudah banyak kita yang tidak sadar dengan kesalahan-kesalahan. Sementara ini akhir zaman ya, Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang. Gak ada waktu lagi. Perbarui seluruh hidup saudara. Neraka itu sangat ngeri ya. Makanya kadang saya malas menceritakannya, tetapi saya harus ceritakan supaya saudara tidak masuk. Karena saat itu yang saya lihat, Tuhan itu bersedih gitu ya. Di saat manusia menjerit, Tuhan tolong kami katanya. Dan Tuhan itu pun menangis gitu. Apa yang Tuhan katakan? Terlambat anakku, terlambat. Selama di bumi lah aku menolongmu, kata Tuhan. Jadi jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan ya, sekalipun teguran itu agak keras gitu, terimalah. Kalau itu memang menuntunmu ke dalam kebenaran, bukan kepada kebaikan. Karena apa yang baik belum tentu benar, tetapi benar sudah barang pasti baik ya. Sakit loh, tetapi apa yang kusedihkan? Hati Tuhan yang bersedih. Jeritan itu gak habis-habisnya. Jadi jangan konyol. Bukan saya katakan saya sudah kudus, bukan saya katakan seperti itu. Saya juga berjuang. Tapi janganlah jerumuskan diri untuk masuk ke dalam. Makanya aku melihat anak-anak muda seperti kemarin ya. Mereka gak tahu tujuan hidup. Bahkan mereka bilang, waktu aku bertanya, Dek, kalau kamu mati sekarang kemana? Ya kalau aku kan ke neraka, katanya. Kenapa kau bilang seperti itu? Ya aku masih berdosa. Coba, apa Tuhan tidak bersedih melihat itu semua, mendengar itu ya? Walaupun saya pura-pura tersenyum gitu ya, tapi hati saya miris gitu. Oh Tuhan, ternyata masih banyak umat di bumi ini yang tidak tahu kebenaran. Hanya karena apa? Saya tidak salahkan pendetanya, saya salahkan orang tuanya juga. Kenapa tidak mendidik mereka gitu ya kan? Saya salahkan diri mereka juga. Kenapa mereka tidak memberi diri untuk mencari kebenaran? Jadi selidiki anak-anak saudara. Saya sampaikan ini, saya pun berjuang kok untuk anak-anak saya. Tapi saya sudah memberitakan kebenaran kepada mereka. Jadi tidak ada nanti yang dituntut dari saya. Tuhan tidak akan menghakimi saya. Saya berikan kamu anak, tapi kamu tidak menjelaskan kebenaran. Saya sudah jelaskan. Jadi mari saudara-saudara, engkau yang punya anak, jangan takut ya. Engkau punya otoritas untuk anakmu. Muda-mudi sangat banyak yang binasa. Saya mengingat waktu Tuhan memberikan aku penglihatan 6 domba. 3 domba anak-anak, 2 domba dewasa. Yang satunya
domba remaja. Itu berbicara apa? Anak-anak muda banyak yang terjerat. Selamatkan anak-anakmu. Jangan fokus dengan keselamatan diri sendiri, tetapi anak-anak kita tidak kita tuntun. Lepaskan mereka dari jerat-jerat dunia. Iblis sedang menjala manusia. Saking banyaknya manusia yang sudah terjatuh, saking banyaknya manusia yang sudah terseret ke dalam perangkap-perangkapnya, perangkap iblis yang begitu besar. Jadi dia tidak hanya menangkap saja manusia itu, dia sudah menjala. Karena sekecil apapun kesalahan kita, kita tidak layak untuk masuk surga. Jangan sepele dengan neraka. Jangan sepele dengan perkataan itu. Kalau Tuhan memperingatkan engkau, menegurmu akan segala kesalahanmu, baik melalui siapapun, baik melalui saudaramu, ya, baik melalui hamba-hamba Tuhan, dengarkan itu. Firman Tuhan berkata, jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya. Tuhan mengasihi kita semua. Dia tidak pernah mengkehendaki kebinasaan umatnya. Jadilah benih yang tumbuh di tanah yang subur. Janganlah engkau menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di bebatuan, dan yang jatuh di semak duri. Jangan. Itu semua berbicara anak-anak Tuhan yang sudah mengetahui kebenaran firman, namun banyak keterikatan. Oh ya, di akhir zaman ini, perumpamaan benih yang jatuh di semak duri banyak terjadi di antara orang-orang yang menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Pada akhirnya mereka gagal di dalam keterikatan akan dunia ini. Mereka sudah memberi diri hidup di dalam Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, sudah melakukannya. Mereka pun sudah bertumbuh di dalamnya. Namun pada akhirnya mereka pun terikat dengan keadaan mereka di dalam dunia ini, dengan jerat-jerat yang mengikat mereka, baik jabatan, harta, kedudukan, dan apapun yang dimiliki. Hati-hati. Jerat iblis yang paling besar menjerat anak-anak Tuhan itu di dalam apa? Di dalam keberadaan, di dalam keadaan yang semakin naik. Engkau akan diberikan kesuksesan. Engkau akan diberikan kenaikan-kenaikan jabatan yang tanpa saudara pikirkan. Itu pun bisa menjadi jerat yang nantinya itu yang akan menjerat saudara sulit untuk mencapai destiny, ya. Yang pada akhirnya cinta akan uang. Di mana harta berada, di situ hatinya berada. Ingat 2 Timotius 3 ayat 15 kita baca. Hosana,
Hosana. Tadinya mau simple ibadah ini, tapi nggak boleh dengan rancangan kita ya. 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ini keadaan inilah yang membuat iblis menabur jalannya, ya, dan dia sedang menjala manusia karena jumlah manusia yang terjerat sangat banyak. Jumlah manusia yang memiliki kesalahan-kesalahan sangatlah banyak. Sehingga dia menjala manusia itu, menangkap mereka begitu banyak. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan ada masa yang sukar di hari-hari terakhir. Tetapi masa seperti apa yang sukar itu? Apakah sukar di dalam kehidupan perekonomian saudara? Bukan. Tetapi kesukaran itu yang paling nyata. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Selidiki hidup saudara. Kalau engkau masih memiliki kecintaan akan uang, ya, rasa tertarik akan uang, gak akan bisa, gak akan layak untuk bisa memasuki kerajaan surga. Daging ini harus mati dengan ketertarikan akan uang. Daging ini harus mati dengan ketertarikan akan uang, dengan kecintaan akan uang. Ingat, masa yang sukar itu di saat manusia mencintai dirinya sendiri, di saat manusia menjadi hamba uang. Ini sudah banyak terjadi. Makanya ada simbol yang baru yang diciptakan oleh Illuminati di zaman ini. Orang sering buat seperti ini tanpa disadari. Itu simbol apa? Mammon. Ya, tertawa iblis melihat saudara membuat seperti itu. Di gereja-gereja juga foto-foto bersama seperti ini, ya. Itulah kalau tidak adanya pengenalan. Karena sudah banyak manusia yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh lagi, yang hanya melakukan ibadah itu hanya sebagai rutinitas, tetapi bukan ibadah yang benar yang memberikan kuasa dalam hidupnya. Karena kalau ibadah yang benar yang memberikan kuasa dalam hidup, maka akan banyak perubahan-perubahan, akan banyak hikmat, akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita ketahui, ya. Jadi ini lambang daripada Mammon. Jadi berhentilah untuk memakai simbol itu, ya. Jangan masuk ke dalam tipu daya, karena iblis akan menipu daya manusia melalui berbagai hal, ya. Baik melalui simbol, baik melalui lagu-lagu, ya, baik melalui iPad, ya, melalui gadget. Ya. Mereka akan mencuri waktu manusia, hati manusia, supaya tidak datang kepada Tuhan. Ya, coba anak-anak muda di zaman ini, ya, jangankan anak muda, orang tua juga lebih mencintai TikTok. Ya. Saya nggak ada TikTok, ya. Jadi kalau ada video-video saya di TikTok itu bukan pekerjaan saya itu, ya. Nah, karena saya tidak pernah download TikTok atau apa, nggak pernah itu, ya. Kayak kemarin ada yang bilang, "Bu, Ibu sekarang udah artis TikTok nih, banyak banget di TikTok," katanya. Ya sudah, biarkan aja semua itu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena saya sendiri nggak ada yang namanya buat TikTok, ya. Jadi jangan salah paham, ya. Belum pernah saya pakai aplikasi TikTok, ya. Banyak anak-anak muda yang sudah terjerat dengan apa?
TikTok. Di sana tanpa disadari, iblis menyeret manusia untuk mencintai dirinya sendiri, ya. Kayak orang gila jadinya, ya. Di pinggir jalan pasang kamera, ya. Om-om ojol juga, ya. Sampai disko-disko, ya, seperti orang gila kayaknya, ya. Sendiri di depan kamera seperti itu, hanya untuk TikTokan, ya. Nah, paling herannya melihat anak-anak gadis, ya. Saya beberapa waktu lalu, saya pernah mengenal satu keluarga. Satu keluarga ini anaknya 3, ya. Tadinya anak-anak ini semua Tuhan perlengkapi dengan karunia-karunia roh, namun pada akhirnya jatuh, nggak tahan diproses, ya. Karena hidup di dalam Tuhan itu ya memang harus melawan daging, ya. Sebab kita tidak boleh sama dan serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh serupa dengan segala keinginan-keinginan dunia. Nah, mulai deh. Mereka nggak tahan lagi. Masa sih harus seperti ini? Habis kalau pakai pakaian seksi ditegur gitu, ya. Kalau menor-menor ditegur. Kalau boros-boros ditegur. Akhirnya nggak siap diproses. Dan pada akhirnya, mohon maaf, saya lihat di TikTok. Hebatnya TikTok ini. Jadi hati-hati orang tua. Orang tua pun udah lihat anaknya TikTok-TikTokan seperti itu, nggak sopan, ya. Dengan gerakan anarkis seperti itu, ya, didukung, ya. Parah, ya, anak-anak perempuan itu. Jadi jangan libatkan dirimu, anak-anakmu dengan TikTok. TikTok ini juga permainan dari siapa? Mereka, ya. Karena iblis akan berusaha melakukan berbagai cara, ya. Bahkan mereka akan menciptakan cara-cara di dalam dunia ini supaya anak-anak Tuhan itu bisa ditarik mereka. Supaya kesukaan mereka yang tadinya menyembah, mereka akan usahakan untuk mencuri, karena mereka adalah pencuri, ya. Saya pernah juga melihat, bahkan herannya, ya, mamanya yang sering konseling sama saya, tiba-tiba saya melihat ada TikTokannya dan gerakannya pun gak enak banget, ya, sampai membelakangi kamera seperti itu. Akhirnya saya bilang, "Bu, apa ini? Katanya di dalam Tuhan, tapi kok malah bekerja sama dengan anak-anak dengan gerakan-gerakan seperti ini?" "Oh, maaf Bu, maaf." "Jangan minta maaf sama saya, minta maaf sama Tuhan." Ya. Jadi hidup di dalam Tuhan memang harus siap. Gak bisa sama dan serupa dengan dunia ini, ya. Tetapi kalau kita memang benar-benar pribadi yang mau dibentuk dan diproses, ya, oleh karena tujuan hidup kita untuk masuk surga, percaya damai sejahtera akan Tuhan berikan. Tidak akan ada kebosanan. Sekalipun saudara hanya duduk diam di hadirat Tuhan, tidak akan ada rasa bosan, ya. Puji Tuhan, selama saya mengenal Tuhan, bahkan kurang sebenarnya waktu saya mau diam di dalam hadirat Tuhan, ya. Tidak ada rasa bosan, gitu. Jadi masa sukar di akhir zaman itu apa? Salah satunya manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Herannya, ya, hamba Tuhan katanya, yang katanya lah saya katakan. Saya tidak katakan hamba Tuhan kalau masih cinta uang, ya. Katanya hamba Tuhan, tetapi bahkan dalam pelayanan pun masih memikirkan uang, ya. Yang memakai uang itu untuk kepentingan pribadi, ya. Yang namanya uang, Bu, harus dipakai juga untuk kepentingan pribadi. Oh, benar, memang harus kita pakai juga. Kita kan butuh makan, kita butuh pakaian. Tetapi jangan jadikan itu hanya untuk pribadimu saja, namun berikan apa yang Tuhan berikan itu bagimu untuk melayani sesamamu. Ibu Henny sudah melakukannya enggak? Sudah.
Berdusta saya di hadapan Tuhan kalau saya tidak melakukannya. Saya tidak mau menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Ya. Jadi segala berkat-berkat yang Tuhan berikan itu saya alokasikan kemana? Itu ke dalam pelayanan semuanya, ke dalam tim. Ya. Kalau saya makan hari ini, orang-orang beserta saya juga harus makan. Tidak ada perbedaan. Ya. Hidup kami sederhana. Tidak ada perbedaan. Gak ada yang satu makan ikan asin, satu makan telur. Ya. Kecuali kalau lagi gak bisa. Karena Tuhan murka kalau ada perbedaan, ya kan? Nah, itu saya lakukan, itu saya praktekkan. Tetapi herannya saya, banyak saya menemukan mereka-mereka yang katanya hamba Tuhan sesungguhnya menjadi hamba uang. Bahkan melakukan pelayanan, mengatakan pekerjaan Tuhan hanya untuk meraup keuntungan. Ya. Saya mengenal seseorang yang itu juga satu grup, ya. Di akhir zaman juga, itu grup akhir zaman, ya. Saya tidak tahu tepatnya apa namanya, tapi yang saya ingat itu seperti itu. Dan itu diketuai oleh salah seorang, ya, yang mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya apa? Penipuan yang dilakukan. Bahkan saya dihujat, difitnah oleh karena apa? Saya pernah bertanya kepadanya, Pak, ini gereja siapa yang Bapak upload di dalam grup Bapak? Yang dimana Bapak meminta donasi untuk pembangunan gereja. Sementara yang saya tahu Bapak tidak ada buka gereja. Dia langsung terlebih dahulu menyerang saya. Padahal itu japri loh. Karena saya tidak mau menegur orang itu di komen-komen. Gak pernah itu. Bukan tipe saya menyerang. Bukan tipe saya ikut komen-komen yang memicu perdebatan. Tuhan tidak suka dengan perdebatan. Kalau hamba Tuhan yang harus saya tegur itu melalui japri, ya. Akhirnya apa? Terbongkar, bahkan pernikahannya lebih dari 2 kali, ya. Dan saya pun akhirnya teleponan dengan istri pertamanya. Istri pertamanya pun mengakui kejahatan-kejahatannya yang kita lihat di sosial media. Wow, bahkan orang banyak percaya waktu dia mengupload ini. Henis itu orang siapa si putih dari gua hantu, katanya seperti itu, ya. Mengatakan itu saja sudah salah, ya. Nah, kalau saudara bertanya-tanya kenapa sih sering dibilang si putih, karena memang aku selalu berpakaian putih, ya. Itu nazir di hadapan Tuhan itu. Nah, jadi saat saya memberikan teguran, akhirnya dia mengupload saya, memburuk-burukkan saya. Hanya karena teguran loh. Hanya karena saya bertanya jangan memakai pekerjaan Tuhan untuk meraup keuntungan. Dan memang benar, ya. Sekarang ini bahkan istrinya yang mengakui dia menggalang dana untuk pembangunan gereja. Benar, dibangunnya beberapa gereja, ya, disumbangkannya. Tetapi tidak sepenuhnya. Jadi kalau Tuhan memberikan pertanggungjawaban kepada engkau di saat itu dikatakan untuk berkat janda, berikan sepenuhnya. Jangan tilap-tilap lah, ya. Kalau dikatakan berkat fakir miskin, berikan ke fakir miskin. Kalau dikatakan untuk pelayanan yang kau kerjakan, pakai untuk pelayanan yang kau kerjakan, ya. Janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Jangan khawatir perkara perut. Jangan khawatir perkara anak-anakmu. Karena apa? Di saat kita menjadi hamba Tuhan, maka semuanya itu tanggung jawab Tuhan penuh atas kehidupan kita, ya. Nah, jadi hati-hati untuk tidak menjadi hamba uang, ya. Nah, karena ini juga menjadi jerat bagi anak-anak Tuhan yang akhirnya bisa masuk ke dalam jala si iblis, ya. Oke, jadi hati-hati. Kalau engkau katakan engkau hamba Tuhan,
janganlah menjadi hamba uang. Ya, harus siap. Bahkan kalau hari ini Tuhan perintahkan, ambil semua yang ada nomor rekeningmu, hai engkau yang menjadi hambaku, sumbangkan kepada fakir miskin. Siap nggak? Siap. Ya. Nah, saya bukan orang yang munafik untuk melakukan semua itu. Saya bukan orang yang munafik untuk memperkatakan semua itu, karena itu saya lakukan. Ya, itu saya kerjakan. Karena sampai detik ini semenjak aku mengenal Tuhan, saya hidup di dalam mujizat Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mencukupkan. Sedikit kesaksian saya mau bersaksi kepada saudara, ya. Hari Sabat lalu, hari Sabtu yang lalu kan saya cerita kalau saya ditegur Tuhan bahkan melalui petir, ya. Pergilah ke Manado, katanya. Saya siap. Akhirnya saya taat, ya. Saya taat, walau jujur saya tidak punya apa-apa, ya. Saat ini kami lagi berdoa pembangunan untuk rumah doa, walau itu hanya dari papan, tetapi itu menjadi topik doa kami, ya. Dan ini sedang berjalan, ya, walau masih baru dimulai. Tetapi model kami model iman. Di saat aku ada berkat sedikit, saya tambahin bahannya sedikit. Ada berkat sedikit, saya tambahin. Jadi lagi dikerjakan karena kan papan. Jadi disingsoin nih papannya. Ada nanti uang, ya kita kasih disingso. Sampai nanti papannya selesai cukup untuk membangun. Gitu. Tetapi Tuhan perintahkan untuk pergi ke Manado. Hari Senin lalu saya cek uang di ATM saya, itu sekitar 4 juta, ya. Sebelum Senin, ya, 4 juta. Ke Manado itu tiket bukan tiket yang murah, apalagi yang Tuhan perintahkan ini 4, ya. Dan saya cek tiket dari satu ke Manado, Sulawesi ini, ya. Sulawesi satu ke Sulawesi yang lain mahal, ya. Tetapi kita tidak bisa mengukur kuasa Tuhan. 4 juta ini, 2 jutanya saya kasih ke tukang singso supaya bahan untuk bangunan rumah doa bertambah, ya. Setiap hari pekan, hari Senin kami harus belanja, ya. Yang sesungguhnya itu minimal, ya. Sudah minim banget itu 700-an. Sisa berapa? 1.300.000. Saya harus ke Jakarta dulu. Saya cek tiket Jakarta 1.400.000, ya. Saya cari yang lebih murah. 1.400.000 itu ke Halim. Puji Tuhan dapat 800 sekian, ya. 800 sekian lah. Jadi sisa uang berapa? Sekitar 400 sekian lagi, ya. Nah, 400 sekian itu saya pegang. Tetapi tanpa kita khawatir, ya. Hari Senin atau Selasa ada yang mengirimkan berkat. Itu tiket ke Manado, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi nanti berikutnya lagi ke Manado, ke Sulawesi yang lain. Itu nyata kuasa Tuhan, gitu. Jadi hiduplah di dalam apa? Pimpinan Roh Kudus. Tanpa kita cinta uang. Dari sejak saya kenal Tuhan sampai detik ini, itu selalu nyata dalam hidup saya. Jadi pernah seorang ibu katakan, "Bu, pelayanan tanpa uang itu namanya nonsen. Gak ada itu," katanya. Saya katakan, bahkan Tuhan suruh saya ke tempat ibu, mau menunjukkan kepada ibu kalau pelayanan tanpa uang itu akan berjalan. Karena pelayanan itu yang dibutuhkan ketulusan. Hati yang benar-benar mau melayani. Karena itu semua adalah tanggung jawab Tuhan. Dia akan punya cara
untuk mencukupkan segala sesuatu. Dia akan punya cara untuk membiayai seluruh kehidupan kita. Di saat apa? Kita tidak khawatir. Ya. Jangan ada kekhawatiran sedikit pun dalam kehidupan kita. Dan ini pun kelak saya akan bersaksi kepada saudara. Sekalipun tidak ada uang lagi di ATM, namun rumah doa akan berdiri. Saya katakan kepada Tuhan, sebelum bulan 12 Tuhan, ini sudah akan selesai. Karena itu adalah janji Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Ya. Karena tempat itu akan kami pakai untuk apa? Live streaming. Ya. Karena ini kita live streaming. Ya. Ini di dalam satu tempat, di mana ada beberapa keluarga di dalam. Ya. Jadi yang kadang juga kan kita seperti merampas kebebasan. Karena jamnya sekarang kan masih cakap-cakap, ngobrol-ngobrol. Jadi ini seperti tertawan mereka. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena harus menahan, ya, menahan untuk tidak bicara, karena suaranya akan kedengaran ke sini. Apalagi ini kan rumah Papa. Percaya kuasa Tuhan. Dia Tuhan yang menyediakan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Asalkan apa? Kita tidak orang yang menjadi hamba uang. Ya. Bahkan semenjak saya hidup di dalam Tuhan, di situ kerelaan saya penuh. Ya, apapun yang saya miliki, itu semuanya saya berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi belajar, tunjukkan iman saudara. Ya, berikutnya, di masa yang sukar itu, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Banyak nantinya orang yang akan membual dan menyombongkan diri. Oleh karena apa? Yang tadinya dia di dalam kesusahan, dan pada akhirnya kehidupannya pun diangkat. Ya. Setelah kehidupannya mapan, dia pun memandang sebelah dengan orang yang tadinya menghina dia. Aduh. Ya. Dan masa sukar itu, mereka akan menjadi pemfitnah. Bah, ini banyak sekali. Di akhir zaman sangat banyak pencela-pencela, pengejek-pengejek, dan pemfitnah-pemfitnah. Sangat banyak. Jadi jauhkan dirimu dari hal ini. Ya. Selaku anak-anak Tuhan, jangan saling mencela, jangan memfitnah antara sesamamu. Ya. Tetapi engkau yang difitnah dan dituduhkan apa yang jahat kepadamu oleh karena kebenaran, percayalah, berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam hidupmu. Ya. Berkat itu tidak berbicara uang. Saya sedikit pun tidak ada cinta lagi akan uang. Keinginan akan uang itu sudah benar-benar mati dalam hidupku. Tetapi berkat yang aku inginkan adalah sukacita dan damai sejahtera itu tetap diam. Ya. Jadi kalau engkau dihujat, difitnah oleh karena kebenaran, bersukacita dan berbahagialah. Dan berjuanglah. Jangan jadi mundur. Saya Heni Situmorang. Semenjak saya kenal Tuhan 2016, fitnahan aja yang selalu dilemparkan. Tetapi apa? Di saat semakin banyak fitnahan, ya, di saat itu juga Tuhan tetap mengangkat, ya. Hingga pada akhirnya kita ada pun di YouTube ini semua karena perkenanan Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya. Bahkan saya tidak mau melayani di YouTube karena apa? Nanti dibilang lagi mencari ketenaran, dibilang lagi nanti mengejar ini dan itu. Tetapi bukan kehendak saya. Ya. Jujur saya menghindari. Karena terlalu banyak yang saya dengarkan fitnah-fitnah tentang saya. Namun apa? Tuhan yang berkenan. Karena melalui pelayanan sosial media inilah, ya, saudara-saudara pun bisa mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, ya. Jadi kita yang ada di sini, kalau engkau difitnah, dituduhkan apa yang jahat, oleh karena kebenaran, bersukacita. Karena itu akan menjadi hujan berkat bagi saudara. Tetapi janganlah pula engkau terlibat di dalam dosa fitnah itu.
Kalau ada orang membicarakan yang satu kepadamu, ibu ini atau bapak si ini seperti ini loh, begini-begini. Oh iya kah? Jangan oh iya kah? Jangan sampai engkau menghujat apa yang tidak engkau ketahui, seperti yang tercatat dalam kitab Judas. Tetapi kalau engkau sepenuhnya hidup dipimpin oleh Roh, maka engkau akan memiliki pengenalan. Ya. Sekalipun orang membicarakan seseorang kepadamu, kalau engkau peka, maka tanpa melihat pun, tanpa bertemu orangnya pun, engkau akan tahu dia benar atau tidak. Ya. Bahkan melihat fotonya saja, engkau akan tahu kebenarankah yang ada di dalamnya atau tidak. Ya. Jadi jangan orang yang gampang dengar-dengaran akan manusia maksudku, tetapi dengar-dengaranlah akan Tuhan. Maka percaya semua akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin. Ya. Berikutnya, ya, karena dosa fitnah-fitnah ini di mana-mana ini menjamur ini ya. Sesama hamba Tuhan pun banyak kali yang memfitnah ya. Nah, kalau Ibu Henis orang udah kenyang ini dengan fitnah ini. Sangat kenyang ya. Setiap waktu selalu difitnah, yang dituduh inilah, dituduh itulah. Saya hanya senyum-senyum aja. Kadang kalau saya sudah tahu saya difitnah, saya chat orangnya, hebat banget ya, kok berani kali menyampaikan apa yang tidak benar. Janganlah Bu, saya bilang, kita ini marilah kita mengejar keselamatan kita, marilah kita mengerjakan keselamatan. Sebisa mungkin saya akan ingatkan orang-orang yang terlibat, kecuali kalau dia mengeraskan hati, ya wes, ya kan, seperti itu. Jadi membicarakan tetanggamu, sesamamu pun jangan ya. Oke. Apalagi mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini tadi cerita-cerita tentang anak-anak muda, bahkan kita sendiri juga ya. Bukan hanya anak muda, kita juga yang sudah orang tua, jangan kita berontak kepada orang tua, apalagi kebenaran yang disampaikannya ya. Tetapi di akhir zaman ini, anak-anak muda sangat banyak yang berontak kepada orang tua. Ini korban apa? Gadget. Ya. Karena orang tua juga tidak bisa tegas terhadap anaknya. Gadget itu hanya racun kepada anakmu yang akan memisahkan hubungan kalian. Ya. Gadget ini akan menjadi satu berhala, satu pemisah, satu jembatan yang memisahkan hubungan di tengah-tengah keluarga, antara suami dengan istri. Nanti suami yang ada itu ya, main handphone, apa game-game itu ya, yang sering dimainkan. Nah, si istri juga bangun pagi buka FB, buka YouTube segala macam ya. Anak juga seperti itu. Gadget inilah sebagai lambang, sebagai tanda di mana kasih telah menjadi dingin. Ya. Kasih antara bapak dengan anak, anak dengan bapaknya, ya. Anak dengan ibunya, ibu dengan anaknya, ya. Suami dengan istri, istri dengan suami. Sudah lebih besar kecintaan manusia sekarang terhadap handphone daripada kepada keluarganya. Waktu untuk handphone banyak, tapi waktu untuk anak enggak. Jadi hati-hati. Apalagi anakmu kalau masih di bawah umur. Jangan berikan mereka dengan leluasa untuk memakai handphone, ya. Supaya mereka itu tidak menjadi berontak. Karena banyak ya, kita lihat bahkan video-video yang dimana di saat anak tidak dikasih gadget berontak, bahkan sampai membunuh ya. Parah kan spiritnya. Berikutnya, tidak mempedulikan agama. Nah, artinya apa? Tidak mempedulikan segala peraturan-peraturan hidup di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Segala keteraturan-keteraturan hidup mereka tidak peduli lagi. Ya. Tidak tahu mengasihi. Ini kurang peduli, sehingga tidak tahu bagaimana caranya untuk mengasihi, bagaimana membuat orang itu tidak tersakiti,
Jadi orang sudah sangat sulit untuk mengasihi. Orang sudah sangat sulit untuk melakukan hal yang baik. Orang sudah sangat sulit untuk peduli terhadap sesama. Kemudian tidak mau berdamai. Ya. Di saat orang tidak suka terhadap seseorang, maka sangat sulit untuk berdamai. Yang ada apa? Berbondong-bondong untuk menjatuhkan. Ya. Tidak mau berdamai. Siapa saudara yang kalau berantem datang kepada lawan saudara dan ajak berdamai? Ada enggak? Coba. Ada enggak di saat kita berselisih paham dan kita datang kepada lawan kita, kita minta maaf? Ada enggak? Sulit menemukan yang seperti ini. Makanya memang firman Tuhan ini luar biasa. Ya. Membongkar, membukakan segala karakter-karakter manusia. Ya. Kemudian tidak suka menjelekkan orang lain. Tadi tidak mau berdamai, ya kan? Nah, kalau orang yang tidak mau berdamai, ujung-ujungnya apa? Suka menjelekkan. Ya kan? Nah, menggosip nanti ke kiri dan ke kanan. Tidak dapat mengekang diri. Ini juga bersaut-sautan ini ya. Orang yang tidak mau berdamai tadi, ya, dia akan suka menjelekkan. Tidak dapat mengekang dirinya. Tidak dapat menahan segala kejengkelan, kekesalan, kekecewaan, kemarahan, kegeraman. Ya. Nah. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Ini nih sifat-sifat manusia di akhir zaman. Ya. Keadaan manusia yang seperti ini, keadaan manusia yang sukar ini, inilah yang akhirnya dijala oleh iblis. Ya. Kan banyak banget ini. Karena dari segi persentasenya, mana lebih banyak orang yang benar-benar hidup mengerjakan keselamatan atau orang bahkan enggan mengerjakan keselamatannya. Ya. Gimana tidak enggan? Karena harus sangkal diri pikul salib. Susah kan? Susah banget. Saya ingat kemarin pesan Tuhan ya. Sesungguhnya bukanlah sulit melakukan firman Tuhan, tetapi bagaimana engkau untuk melakukannya. Ini suara sorga loh itu. Waktu kami ibadah kemarin, jadi suara itu dikumandangkan. Saya sangat tertarik dengan bahasanya itu. Sesungguhnya tidaklah sulit untuk melakukan firman Tuhan, tetapi bagaimana engkau untuk melakukannya benar sekali. Jadi kalau perkataan-perkataan sorga ini memang sederhana, tetapi dalam artinya. Apalah sulitnya kita untuk tidak marah? Apa sulitnya kita untuk tidak kecewa? Apa sulitnya kita untuk tidak mencuri? Tetapi bagaimana kita untuk melakukannya? Yaitu hanya dengan sangkal diri. Di saat orang lain sudah begitu menyakitkan hatimu, di saat itulah Tuhan, lepaskan daripadaku segala apa yang bukan berasal daripadamu. Tuhan, ampuni Tuhan segala perkataan yang begitu menyakitkan hatiku. Ampuni Tuhan segala perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tolong dia Tuhan, selamatkan dia. Jauhkan daripadanya segala apa yang bukan berasal daripadamu. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan malah di saat kita dicela, kita pun akhirnya mengumpat. Orang yang mengumpat adalah orang yang bebal. Itu di Amsal itu tertulis. Ya. Saya pernah mengumpat. Walau saya tidak cakap kotor ya. Tapi
Di saat ada seseorang marah sama saya, ya, semua perkataan dia katakan, ya, segala macam, ya. Nah, saat itu dalam hati saya, waduh, gimana sih ini? Matilah maunya ini. Oh, gitu, ya kan? Jadi udah mengumpat, ini suka-sukanya bilang perkataannya. Segala macam keluar dari mulut saya walau saya diam. Tapi mengumpat. Waktu itu ada dalam hati saya langsung diberikan ayat itu. Situ saya bertobat. Jadi di saat saya mengalaminya lagi, jadi kan nggak lolos kan? Jadi nggak lolos. Jadi tetap akan saya hadapi. Ingat, segala ujian kalau tidak lolos, kita akan tetap hadapi. Ya. Di saat kita udah lolos, ujian itu pun akan tetap ada untuk mengingatkan kembali, memurnikan. Tapi janganlah ya berulang-ulang. Nah, jadi saya mengalami hal yang sama. Kembali saya dimarahi, bla 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 bla, seperti itu ya kan. Semua asal diucapi kata-kata dari mulutnya. Tetapi apa yang saya lakukan? Dalam nama Yesus, segala roh pertengkaran Tuhan, Engkau lepaskan, Engkau keluarkan. Segala perkataan yang bukan berasal daripadamu Tuhan, Engkau jauhkan dari mulutnya. Kuasai perkataannya. Hati yang bukan berasal daripadamu Tuhan, jauhkan daripada kami. Berikan hati yang mengampuni, berikan hati yang mengasihi. Taruhkan damai sejahtera. Lepaskan segala roh-roh jahat Tuhan. Berkati anakmu itu Tuhan. Nah, jadi saya malah mendoakan orang yang memarahi saya supaya dia bisa tenang. Dan pada akhirnya diam juga yang memarahi. Pada akhirnya apa? Minta maaf. Nah, jadi walau mata saya melotot seperti ini, sebenarnya saya peperangan gitu ya. Dalam nama Yesus seperti itu. Jadi lakukan hal seperti itu. Ya. Jadi tidak sulit kan? Nah, bukan hal yang sulit untuk melakukan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita untuk melakukannya. Ya. Nah, hal yang sulit enggak? Kalau kita datang kepada Tuhan, bukan hal yang sulit. Datang kepada Tuhan enggak mesti harus ngambil satu tempat ya. Dan harus benar-benar kusuk berdoa ya. Mau di angkot pun saudara, mau di bus, mau di jalan, nggak ada batasan kita untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Itu hebatnya kita ya. Nggak meski duduk diam di kamar, dimanapun kita berada, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan di dalam hati kita. Mau di angkot, mau di pesawat, mau sambil jalan kaki, hidup kita tidak lepas dari puji-pujian kepada Tuhan ya. Nah, jadi lakukanlah itu setiap waktu. Sebenarnya masih banyak ini ya yang tadi mau saya sampaikan ayat-ayat ini ya. Nah, jadi supaya saudara tidak masuk ke dalam jala yang sedang ditebar oleh si jahat, maka kita harus memiliki perlengkapan persenjataan Elohim. Ya. Mari kita buka dari Efesus pasal yang ke-6. Pasti kita sudah hafal ini ya. Glory Hosana, haleluya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Perlengkapan rohani ya. Kita di sini nggak ada yang mau kan masuk ke dalam jalannya si jahat ya. Iblis sedang menebar jalannya ya, jangan masuk perangkapnya ya. Karena sangat banyak orang-orang di dalam dunia ini yang mereka anggap layak untuk masuk jalannya. Banyak lalang-lalang di dalam dunia saat ini ya. Namun ketahuilah, tiba masanya ya, penampian pun akan datang, pemisahan pun akan terjadi ya. Gandum dan lalang akan dipisahkan ya. Nah, jadi kalau kita di ladang, satu contoh seperti ini kami berladang ya, kalau dibiarkan seperti itu lebih banyak rumput yang tumbuh ya kan, kalah jadinya si tanamannya itu. Makanya harus dicabut sampai ke akar-akarnya, harus dicabut. Karena kalau nggak dicabut sampai ke akar, maka tidak akan menghasilkan buah yang baik ya. Nah, jadi lalang-lalang itu berbicara ya. Benih-benih yang ditabur oleh iblis
Iblislah yang menaburkan lalang itu. Sehingga banyak orang-orang yang menjadi lalang karena tidak adanya pembentengan, tidak adanya perlengkapan rohani yang memperlengkapi mereka. Sehingga ujung-ujungnya apa? Mereka masuk ke dalam jala, ya. Nah, oke, ini ada yang katakan ujian masa depan lebih berat. Nah, jangan takut, ya. Sesuai dengan pesan Tuhan ini. Atau saya baca dulu ya, nanti saya lupa. Ini seperti sudah kelupaan. Ini pesan-pesan yang dinantikan Ibu Hotmaita Sagala ini. Karena kemarin ceritanya di saat kami teleponan, tiba-tiba mulutku berbahasa roh. Ya kan, aku kepenuhan. Nah, sampai aduh tunggu dulu Bu, ini saya ada pesan Tuhan ini, ya. Jadi nggak tertahankan, ya. Nah, jadi ini ya Bu Hotmaita ya. Tetapi ini bagi semua kita. Jadi saat saya tutup telepon, ya, bersegera ini saya tutup telepon. Kemudian ada suara. Perhatian, perhatian seluruh penduduk bumi. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, sebab kerajaan Tuhan sudah akan datang. Bangunlah imanmu di atas firman-Ku yang kudus, sucikanlah hatimu. Sorga berkumandang. Bagaikan emas murni, demikianlah hatimu teruji. Semakin peleburan memurnikannya, semakin emas murni memancarkan kemurniannya, demikianlah hatimu suci di hadapanku. Nah, ini yang keluar sebenarnya. Simpel tapi dalam. Nah, kenapa saya katakan dalam? Karena ada pesan khusus di sini. Perhatian, perhatian. Karena suaranya itu sangat lantang, ya. Sampai jantungmu budak-budak gitu. Apa ini, ya? Nah, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Keputusan apa ini? Ya. Jadi firman Tuhan kemarin ini membuat jantungku berdetak kencang ini. Bukannya lagunya si apa ya, jantung berdetak kencang, si Ahmad Dhani ya. Jadi karena ini katanya perhatian, perhatian. Nah, kita diperintahkan untuk membangun iman di atas dasar firman yang kudus. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Dalam keputusan apa ini? Segala keputusan hidup. Perhatikan, di sini kita diingatkan tentang masa yang sudah di hadapan kita. Tanda bilangan sudah di depan mata. Jadi berhati-hati dalam mengambil keputusan apapun itu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh jahat di udara. Ya, pemerintah yang bagaimana? Kalau tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan, maka bagi dunia engkau akan menjadi pemberontak. Namun engkau yang dianggap pemberontak di dalam dunia hanya karena kebenaran firman Tuhan, percayalah, di saat engkau teraniaya oleh karena kebenaran, berbahagialah dan bersukacitalah, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya. Jadi berhati-hati dalam mengambil keputusan apapun itu. Ingat, tanda bilangan sudah di depan mata. Membeli dan menjual tidak akan bisa lagi tanpa tanda itu sudah di depan mata. Bangsa kita ini sedang ribut, saudara. Ya. Mungkin ada satu momen kita bertemu, saya akan menyampaikan keadaan kita yang sebenarnya. Ya. Berdoa supaya kita tidak dijajah. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
komunis akan berdiri. 2017, 2018, 2019 Tuhan berfirman akan hal ini. Sampai 2020, sampai 2021 dengan tegas Tuhan katakan, anakku sampaikan, komunis akan berdiri. Berdiri untuk apa? Menguasai dunia ini. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu
dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.